Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Melia Indrasari dengan NIM 190005279 dari kelas 6F. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai media dan modul pembelajaran yang telah saya buat untuk kelas 3 sekolah dasar di semester 1 dengan muatan pembelajaran matematika, yaitu materi sifat operasi hitung bilangan cacah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan media papan. Seperti yang kita lihat, ini papannya. Di sini ada kotak-kotak kosong, nanti bisa diisi dengan menuliskan angka-angka. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat komutatif terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada kotak-kotak kosong, nanti kita akan isi dengan angka-angka. Lalu, apa sih itu sebenarnya sifat komutatif? Nah, sifat komutatif itu disebut juga sifat pertukaran. Nah, sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Nah, sebagai contohnya, di sini saya akan menuliskan angka. Contohnya berapa ya? Angka 5. Kita tulis di sini angka 5. Terlihat? Nah, di sini kita tulis angka 5. Lalu kita coba menjumlahkan dengan angka 1. Nah, sudah. Lalu, berapa jumlah dari 5 ditambah 1? Nah, jawabannya adalah 6. Nah, karena kita menggunakan sifat komutatif yang artinya adalah sifat pertukaran. Nah, di sini bisa kita tukarkan angka 1, kita ubah ke depan. Ditambah angka 5, kita tuliskan ke belakang. Berapa 1 ditambah 5? Jawabannya benar, yaitu 6. Nah, sudah sama kan? Antara di sini yang di atas 5 ditambah 1 dengan 1 ditambah 5, hasilnya sama, yaitu 6. Maka dari itu, penjumlahan tersebut menggunakan sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, yang kedua ini ada sifat asosiatif. Lalu, apa sih itu sifat asosiatif? Nah, sifat asosiatif itu disebut juga dengan sifat pengelompokan. Nah, sifat ini juga hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, saya sudah menyiapkan papan yang kosong lagi. Nah, kita coba mengisi papan-papan yang kosong ini. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan angka 4. Kita coba isi dengan angka 4. Lalu di sini ada 2 kotak yang berjajar. Nah, kotak kosong ini artinya di dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini ada tanda plus, yaitu tambah. Nah, di sini coba kita isi menggunakan berapa ya? Angka 3. Dan di sini kita coba isi dengan menggunakan angka 5. Nah, langkah pertama, karena di sini ada kurung, maksudnya nanti di kotak ini, di kotak 2 kotak ini maksudnya menggunakan kurung ya, kalau ditulis secara manual ya, ditulis di kertas. Nah, kalau di sini kita pakainya kotak. Nah, karena di dalam kotak ini ada 2 angka yang dijumlahkan, maka kita harus menjumlahkan yang ada di dalam kotak ini terlebih dahulu. Nah, 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Nah, 8 nanti ditulis di coretan. Lalu di sini ada angka 4 di depannya. Nah, kalau di sini sudah selesai dijumlahkan terlebih dahulu, maka hasilnya ini kita jumlahkan dengan angka yang ada di depannya. Nah, 8 ditambah 4 sama dengan 12. Kita tulis hasilnya di sini. Terlihat kan? Nah, coba sekarang kita mencoba yang lain. Misalnya saja nih, saya ganti di sini menjadi angka 5. Terlihat? Di sini saya ganti dengan angka 5. Lalu di 2 kotak di dalam kurung, di dalam kotak ini kita mencoba dengan angka 4 dan angka 3. Sudah terlihat? Nah, di dalam 2 kotak ini kita jumlahkan terlebih dahulu.
4 ditambah 3 hasilnya sama dengan 7. Nah, 7 nanti kita tulis di coretan terlebih dahulu, lalu setelah itu kita jumlahkan dengan angka yang ada di depannya ini, angka 5. Jadi, 7 ditambah 5 hasilnya sama dengan 12. Sudah sama kan antara yang di atas dan di bawah? Itu sama-sama hasilnya 12. Berarti sifat penjumlahan ini benar menggunakan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, yang ketiga ada sifat distributif. Nah, sifat distributif ini disebut juga dengan sifat penyebaran. Langsung saja ya kita coba menerapkannya pada papan ini. Saya sudah menggantinya dengan kertas kosong yang baru. Kita langsung saja. Di sini yang pertama, di kotak kuning ini misalkan saya punya angka 6. Nah, 6 ini nanti akan dikali dengan angka yang saya tulis di sini dan di sini. Di sini dua kotak ini berarti dijumlah ya, sudah ada tandanya ini dijumlah. Berarti misalkan saja saya punya angka 4 di sini. Lalu di sini saya punya angka 5. Nah, berarti di sini ditulis misal 6 di kotak ini dikali dengan jumlah dari 4 ditambah 5. Hasilnya 9. Terlihat kan? 6 dikali 9. Nah, berapa 6 dikali 9? Jawabannya adalah 54. Sudah paham kan? Ada 6 dikali 4 ditambah 5. Nanti ditulis dulu di sini ada 6 dikali 9 dulu. 9 itu jumlah dari 4 ditambah 5. Jadinya 54. Nah, lalu coba kita menggunakan sifat distributif yaitu pengelompokan. Nah, di sini saya akan mengelompokkan. Bagaimana cara mengelompokkannya? Nah, ini angka 6 ini kita tulis di sini. Nah, ini kotaknya beda yang di bawah. Di sini ada dua kotak. Ini yang pertama dikali, lalu ini juga dikali, ini dua kotak, ini juga ada dua kotak. Nah, masing-masing dua kotak ini nanti akan dijumlahkan. Nah, lalu kita coba di sini mengelompokkan angka 6, ditulis dulu di sini di depan, angka 6 ditulis di depannya ini. Lalu dikali angka ini, angka 4 ini kita coba masukkan di sini. Nah, karena pengelompokan berarti ini angka 6 itu juga dikali dengan angka 5. Nah, jadi karena pengelompokan di sini 6 ini nanti akan dikali dengan dua angka ini. Jadi hasilnya begini. 6 dikali 4 ditambah 6 dikali 5. Nah, kita coba jumlahkan dulu ya. Di sini 6 dikali 4 itu hasilnya 24 ditambah 6 dikali 5 sama dengan 30. Terlihat ya, di sini 24 ditambah 30. Nah, berapa 24 ditambah 30? Hasilnya sama, yaitu 54. Nah, sudah paham kan? Nah, ini sifat ini menggunakan sifat distributif atau pengelompokan. Karena sama-sama hasilnya 54 di atas, di bawah juga 54. Cara pengerjaannya seperti ini, sama. Walaupun prosesnya beda, tapi hasilnya tetap sama. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai modul pembelajaran yang telah saya buat, yaitu modul sekolah dasar. Nah, di sini sudah terlihat covernya. Ini ada cover modul sekolah dasar dengan muatan pembelajaran matematika untuk kelas 3 kurikulum 2013. Nah, yang kedua bisa dilihat ini ada identitas, halaman identitas, yaitu matematika kelas 3 semester 1, yaitu sifat operasi hitung bilangan cacah. Nah, di situ sudah ada penyusunnya, disusun oleh saya sendiri, Amanda Melia Indrasari, ada NIM dan kelas saya. Juga ada Prodi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, yang selanjutnya ini ada saya buatkan khusus ini
untuk mungkin siswa-siswa yang akan menamai modulnya. Nah, di sini sudah terlihat ini ada halaman pemilik modul. Nah, di sini ada nama, nomor absen, dan kelas. Selanjutnya, halaman selanjutnya di sini bisa dilihat ada kata pengantar, ya. Halaman selanjutnya ada daftar isi. Nah, di sini ada yang pertama halaman judul, yang kedua identitas, ada kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan modul, manfaat penggunaan modul, dan kompetensi dasar atau KD. Nah, ini ada lagi daftar isinya, saya buat menjadi 2 halaman. Yang halaman kedua, ini bisa dilihat, yang pertama ada, yang seterusnya ada tujuan pembelajaran, ada bilangan cacah, ciri-ciri bilangan cacah, sifat operasi hitung bilangan cacah, operasi hitung bilangan dan sifat-sifatnya, dan ada LKPD juga. Ya, ini saya sisipkan LKPD untuk siswa. Nah, untuk lebih lanjutnya berikut adalah isi dari modul yang telah saya buat. Nah, berikut penjelasan media dan modul pembelajaran yang telah saya buat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.